Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Malang Posko Media. Hari ini kita bertandang ke Universitas Islam Malang, ke Unisma, dalam rangka podcast on the spot. Nah, kali ini kita akan bertemu langsung dengan pimpinan langsung Universitas Islam Malang Unisma, yaitu Profesor Masguri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan yang luar biasa pada hari ini bisa sowan dan silaturahmi langsung kepada Prof. Masguri dalam rangka kita punya konten namanya podcast on the spot, Prof. Baik. Jadi kita ke beberapa tempat langsung podcast on the spot, ke beberapa lembaga instansi kita gelar langsung podcast on the spot. Ini dalam rangkaian akan masa berakhirnya masa kepemimpinan beliau Profesor Masguri di Unisma. Kita akan mengupas bagaimana keberhasilan Profesor Masguri dalam memimpin Unisma semenjak beliau memimpin Unisma mulai 2014, Prof ya? Ya. Mulai 2014 sampai dengan hari ini 2024. Dan 2024 ini tinggal menghitung hari, kata Prof ya. Iya. Ini tinggal menghitung hari Profesor Masguri akan memimpin Unisma. Nah, kita nanti akan tahu bagaimana keberhasilan beliau dalam memimpin Unisma dan langkah ke depannya akan diambil oleh beliau seperti apa. Monggo Prof, kira-kira selama 2014 sampai dengan 2024 ini keberhasilan yang sudah dilakukan untuk Unisma bagaimana, Prof? Baik, terima kasih. Jadi saya apresiasi kepada Malang Posko Media yang telah hadir di kantor saya untuk berbincang-bincang terkait dengan perjalanan kepemimpinan kami di Universitas Islam Malang. Tentu kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa membangun sebuah kebersamaan di kampus kita ini. Dan kampus kita ini didirikan oleh para kiai, ya, para cendekiawan muslim, tokoh-tokoh masyarakat yang tentu di Unisma ini diawali dengan pendekatan-pendekatan spiritualitas. Saya yakin, dan saya percaya itu, karena ada Kiai Usman Mansur, ada Kiai Muhammad Toha Hasan, ada juga Kiai Wahab Hasbullah, ada juga Kiai Mahrus, ya, dan lain sebagainya. Juga ada Yai Hasim Latif, ya. Banyak sekali. Dan tokoh-tokoh yang lain seperti Pak Haji Abdul Ghafir, Pak Fathollah, ada Pak Sahrul, ya. Ada Pak Jihad, ada Pak kiai-kiai yang lain, yang banyak sekali tentunya. Nah, maka Unisma ini jangan hanya persepsikan untuk mengembangkan Unisma ini hanya rasionalitas dan intelektualitas, tetapi dengan spiritualitas yang kokoh. Ketika lembaga itu dibangun di atas spiritualitas yang kokoh, insya Allah akan mengalami satu lompatan. Karena saya seringkali menggunakan istilah lompatan, bukan sekedar lari. Kalau lari mungkin langsung gini, kalau lompat langsung. Betul. Jangkauannya lebih panjang, Prof ya? Jangkauannya lebih panjang, dan itu alhamdulillah kami lakukan di kampus Universitas Islam Malang ini. Awal-awal kami menjabat memang juga diawali dengan sebuah kebingungan. Dari apa yang seharusnya kami lakukan? Tentu kami harus menata dari setapak demi setapak, ya. Mulai dari sisi kebersihan lingkungan, dari sisi ketertiban, ya. Ketertiban itu contoh lah, yang misalnya parkir biasanya berserakan, menjadi kita harus tata sedemikian rupa, kita sentralkan di tempat tertentu. Kemudian yang kita tonjolkan di situ taman dan keindahan, ya, kebersihan lingkungan. Dengan demikian maka sedikit demi sedikit ini yang saya sebut sebagai think globally and act locally. Jadi kita ini jangan hanya sekedar berpikir global yang besar-besar saja, tapi kita harus bertindak secara bertahap dari yang kecil, ya. Jadi sedikit demi sedikit kemudian kita bisa melakukan berbagai macam lompatan-lompatan itu. Dan saya menulis sebuah buku yang kecil sekali.
yang hanya sekitar 40 halaman, saya tulis dengan judul Al-Harakah An-Nahdiyah Al-Islamiyah. Gerakan Kebangkitan Islam. Dan di situ sesungguhnya bagaimana sih sebetulnya untuk menata hati Civitas Akademika Unisma ini. Itu buku panduan juga berarti? Buku panduan. Dan memang selalu saya katakan, saya mau menuju ke situ. Maka pada saat itu saya minta Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Muhammad Thalha Hasan untuk membaca tulisan kecil itu. Kemudian juga sesepuh-sesepuh saya minta untuk membaca. Alhamdulillah, beliau sepakat dengan itu. Tapi buku yang kami tulis itu sesungguhnya adalah sebuah nilai-nilai yang berkembang dan berserakan di lingkungan kita, yang sebagian sudah menjadi tradisi di lingkungan kita. Itu kemudian kita konstruksi menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca, dan itu bisa dijadikan sebagai guidance di dalam mengembangkan kampus Universitas Islam Malang ini. Maka kami sosialisasikan itu, dan tidak lama ketika kami menjabat, kira-kira 1 sampai 2 bulan kemudian sudah wujud buku itu. Wujud buku itu, dan kemudian kami sosialisasikan ke dosen, ke karyawan, dan sebagainya. Itu langkah-langkah kami. Kemudian langkah-langkah kami yang kedua adalah memperbanyak silaturahmi. Memperbanyak silaturahmi ke pondok-pondok pesantren, ke tokoh-tokoh masyarakat, ke pemerintah, ya, ke pengusaha, ke BUMN, termasuk ke media. Prof. Jadi ke media massa, kami juga silaturahmi. Maka dengan silaturahmi yang kita bangun sedemikian rupa, dan kami terjun. Jadi kami bukan sekedar memiliki konsep, tapi kami harus mengimplementasikan itu. Kami menyapa pondok-pondok pesantren. Di situ saya silaturahmi, dikasih kesempatan untuk bincang-bincang dengan asatid wal asatidahnya, kemudian juga dengan santrinya. Saya perkenalkan Unisma itu dari pesantren ke pesantren, dan kami punya jejaring dengan pemerintah pusat, karena kami punya modal pada saat itu. Saya menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kemudian saya bergeser menjadi wakil rektor bidang kerjasama dan publikasi. Modal saya sudah ada, dan saya terus terang modal yang saya lakukan itu tidak lepas dari pembelajaran yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalha Hasan. Ada guru saya yang sudah wafat juga, Pak Profesor Dr. Muji Santoso. Itu yang membimbing saya. Gimana kami bisa melakukan lompatan-lompatan itu. Jadi kami silaturahmi. Karena silaturahmi itu tentu akan melahirkan silatul fikri. Jadi orang-orang yang habis berbicara dengan kita, kemudian kami juga sedang mendapatkan informasi dari beliau, ini silatul fikrinya. Kita bisa memanage pemikiran-pemikiran para kiai, tokoh-tokoh, relasi-relasi kita, ya. Kemudian dari situlah muncul yang disebut dengan silatul fi'li. Kita harus ada aksi nyata dari setelah kita bersilaturahmi, silatul fikri ke silatul fi'li. Tapi dari ketiga itu pasti bermuara dari silatul zikri dulu. Berarti ada kesesuaian hati, ada kesesuaian tujuan, ada kesesuaian pemahaman, dan tentu ada irisan di situ sebagai insan yang berharap untuk memiliki progresivitas tinggi. Jadi langkah-langkah itu. Jadi silaturahmi. Yang kedua adalah bagaimana kami harus menguatkan ke dalam. Itu kalau tadi keluar, Prof, ya? Keluar. Sekarang yang ketiga ke dalam. Penguatan ke dalam juga keluar tetap. Jadi penguatan ke dalam ini kami banyak melakukan konsolidasi ke dalam ini dengan berbagai macam bidang. Bahkan sehari kami bisa rapat 5-6 kali. Sehari. Iya, bro. Untuk apa? Melakukan berbagai macam lompatan itu tadi. Kami harus konsolidasi dengan LPPM, kami harus konsolidasi dengan wakil rektor bidang akademik, dengan bidang kemahasiswaan, dengan bidang pengembangan teknologi informasi, dengan bagian pengembangan SDM, bagian kerjasama, dan sebagainya. Dan itu terstruktur. Jadi alhamdulillah saya ini kalau kaitannya dengan waktu,
saya tidak mengendalikan diri. Yang mengendalikan waktu saya itu justru staf saya. Karena apa? Wakil-wakil rektor saya itu akan melihat mana jadwal saya yang kosong. Oh, okay. Sehingga dia bisa menjadwal itu dan saya akan ikuti dengan relax gitu ya, tanpa ada beban apapun. Karena bagi kami adalah bahkan dalam satu hari agenda kami bisa 7, 8, 9 sampai 12 sekalipun. Kami tetap ikuti dengan enjoy walaupun orang-orang melihat saya itu seringkali mengatakan Pak Rektor seperti kitiran. Orang melihat tuh pusing gitu. Terus muter. Pusing gitu. Tapi saya merasa enjoy. Karena kami ada kepuasan. Kami tidak mencari sesuatu tetapi lebih pada apa yang bisa kami kembangkan. Apa yang bisa kami konsolidasikan, apa yang akan bisa kami gerakkan. Maka kami menciptakan muharik, penggerak. Kami siapkan mujadid, pembaharu. Maka kalau ada di antara staf kami, dosen kami, pimpinan Dewan Unisma yang punya prestasi, saya tidak akan menutup prestasi itu, justru saya berikan satu wadah yang seluas-luasnya untuk mereka berkembang. Bahkan saya mensosialisasikan kepada siapapun. Saya bangga dengan begitu. Dan inilah rahmat Allah terbuka. Gitu ya. Jadi pemberian Allah itu terbuka pada diri kita. Tapi kalau hati kita ini gelap ya, ada orang prestasi, kemudian kita semaput misalnya saja ya. Berarti itu penyakit SMS, ada. Susah mendengar orang senang, bro. Nah itulah, wah, ini menarik ini. SMS penyakit ya. SMS itu, bro. Susah mendengar orang senang, senang mendengar orang susah, bro. Nah itulah. Ini jangan ada pada diri kita. Iya, betul. Naudzubillah min dzalik. Karena kalau itu ada pada diri kita, itu sesungguhnya adalah merupakan sebuah penjara dalam kehidupan kita. Penyakit hati, Prof. Penyakit hati, itu penjara itu. Maka kami ini seringkali, ayo kita kembangkan energi positif, jauhkan energi negatif. Ketika kita ini ingin sukses. Betul. Ya, itu. Jadi konsolidasi ke dalam kita kuatin. Jadi konsolidasi kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Dan saya jarang di rumah. Hampir 24 jam. Bahkan ada di antara kolega saya, wakil rektor 2, apa komentarnya? Andaikan masih ada waktu 26 jam, Pak Rektor masih kuat kan? Itu, bahasanya beliaunya begitu. Itu karena apa? Kami punya giroh, kami punya semangat kemajuan, semangat pembaharuan, semangat perubahan, semangat inovasi, semangat progresivitas. Itu yang kita bangun. Jadi ini bertahap. Setelah itu kami juga secara simultan meyakinkan masyarakat untuk mengkuliahkan putra-putrinya di Unisma. Itu mengkuliahkan, walaupun suatu saat ada di antara anggota pengurus ya yang menyampaikan pada saya begini, Pak Rektor, itu gimana itu biaya pendidikan kok dinaikkan itu? Lalu masyarakat yang miskin seperti apa nanti? Betul. Terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Saya pokoknya mendengarkan saja apa yang beliau sampaikan pada saya. Dan saya dianggap bahwa sudah tidak peduli terhadap masyarakat NU yang miskin yang akan kuliah. Saya bilang begini, setelah beliau menyampaikan pada saya tuntas, saya bilang, sudah Bapak, sudah. Gini Bapak, Unisma ini apapun harus naik peringkat. Jangan hanya pada peringkat bawah, saya bilang gitu. Untuk menaikkan ranking Unisma ini, Jerbasuki Mobeyo, Bapak. Iya. Saya bilang begitu. Betul. Terus gimana anak yang miskin? Nanti kita kasih beasiswa. Terutama anak-anak yang punya prestasi. Ya. Lah kalau kita masih berpikir anak-anak yang duwe-duwe, yang nggak punya prestasi, iya bro, hanya berpikir itu, kita akan lemah nanti. Betul. Maka saya bilang masyarakat ekonomi ke atas, menengah ke atas harus kita ambil. Caranya gimana? Kita
lengkapi fasilitas kita, gedung kita bangun, fasilitas laboratorium kita kembangkan, dosen kita tingkatkan kualitasnya. Jadi alhamdulillah dulu dokter-dokter itu masih ya di bawah 50 lah ya. Awal masuk itu Prof ya? Iya, tapi sekarang sudah 175. Luar biasa, itu benar-benar lompatan iya, Prof ya? Sekarang ini yang sedang kuliah S3 juga masih ada kurang lebih sekitar 75. Ya, nah yang guru besar sudah mencapai 24. Itu. Nah, akreditasi juga demikian. Dulu awal-awal kami jabat itu 60% B dan 40% C. Sekarang ini yang ada adalah unggul dan baik sekali. C-nya sudah nggak ada. Sudah dihapus Prof ya? Sudah dihapus. Gitu. Ini semuanya karena apa? Kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan produktif serta bertanggung jawab. Nah itulah luar biasanya. Tadi 3, kerja ikhlas, yang penting kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Ini yang paling penting Bro. Produktif dan bertanggung jawab. Itulah sahabat redaksi, luar biasa bagaimana beliau membangun awal Yunisma ketika beliau masuk di 2014, lompatan-lompatan yang begitu luar biasa. Kita tunggu bagaimana kemajuan Yunisma setelah ini akan kita saksikan lagi. Sahabat redaksi, tadi Profesor Maskuri sudah menjelaskan bagaimana awal beliau memimpin Yunisma dari lompatan-lompatan keluar, kemudian melakukan konsolidasi yang begitu kuat ke internal. Nah, ini bagaimana Prof terkait dengan mahasiswanya Prof? Oh, tadi kan peningkatan SDM dari dosen, kemudian lompatan-lompatan inovasi keluar ke dalam, ke mahasiswanya bagaimana Prof? Iya, jadi begini. Saya memang melihat bermuara dari menata keindahan dan kebersihan kampus ya. Lalu kalau semuanya sudah mulai nyaman kan, ya, Bro, mahasiswa akan berbondong-bondong. Awal kami menjabat mahasiswa di tahun 2014 itu mahasiswa kita berkisar sekitar 6.000-an. Di 2014 itu Bro? 2014. Nah, sekarang ini nembus sampai 17.000. Dari 6.000 ke 17.000 Bro. 17.000. Luar biasa lompatannya Bro. Dan itu tentu karena kebersamaan yang kita bangun. Betul. Ya karyawan, ya dosen, orang tua mahasiswa, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh masyarakat, ya, alumni, ya, seluruh elemen di bangsa dan negara kita ini tentu memiliki sebuah komitmen yang tinggi untuk mendorong putra-putrinya untuk kuliah di Unisma. Bahkan suatu saat ada yang mau ke perguruan tinggi lain lewat depan Unisma, dia langsung turun untuk daftar di Unisma. Kerentek hati itu Bapak. Ini kesaksian betul, kesaksian betul. Karena kita juga membuat semacam survei ya kepada mahasiswa baru. Maka pertama adalah bagaimana kami make up kampus kita ini. Wajah kampus kita ini. Mulai dari uniknya ya pada saat itu, saya justru mulai dari belakang. Mulai dari belakang itu untuk menata parkir. Oke Bro. Parkir saya sentralkan di belakang sana, supaya di depan tidak semerawut, gitu ya. Dari belakang untuk yang lingkungan, baru ke depan. Jadi tidak dari depan dulu, dari belakang. Dari belakang. Ini mungkin aja doa ya, doanya para sesepuh, para pendiri itu ya, itu ini sejarah masa lampau itu kita jadikan sebagai salah satu kekuatan di kampus kita ini. Bahkan ada yang punya ide gedung 2 lantai yang di depan ini dulu maunya dibongkar. Tapi saya pertahankan. Yang awal itu Prof ya? Iya, ini jangan sampai ini legasi. Ini kalau
di Malang itu ada istilah heritage-nya. Heritage, ya. Ini jangan sampai dibuang. Ini heritage Unisma, sejarah Unisma. Sejarah itu, sejarah. Walaupun pada akhirnya juga saya kepras juga paling ujung sana. Yang ujung. Tapi ujung itu tambahan bilangnya. Tapi okay. yang aslinya ada, yang masih ada ini. Di tengah itu, Prof. Ya. Saya kepras 2016 kalau tidak salah. 2016 atau 17 itu kami membangun gedung pasca itu. Yang 7 lantai gitu ya? Yang ujung sana. Itu kan jadi ikon. Yang tengah kami selesaikan. Dari 2 lantai menuju 7 lantai. Kami selesaikan yang di tengah itu. Kemudian bergeser ke sini. Dari 4 lantai menjadi 6 lantai. Bergeser di depan situ. Yang asalnya untuk parkir saya bangun untuk gedung yayasan. Itu ya. Bergeser ke belakang lagi. Di situ asalnya semak-semak belukar, kami sulap menjadi gedung bundar di sana. Ya. Kemudian rusunawa yang asalnya hanya 2, kemudian kita tambah 1 lagi menjadi 3. Yang asalnya SMA itu punya independensi, belum bergabung dengan Yayasan Unisma, pada akhirnya tertarik untuk bergabung ke Yayasan Unisma. Yang lahannya kami split untuk pendirian Rusunawa 3 itu. Walaupun pada saat itu juga terjadi tarik menarik ya. Tapi saya bilang ambil dulu Rusunawa, ambil dulu. Mengenai masalah SMA seperti apa, kita pikirkan kemudian. Tapi akhirnya juga kita bangunkan ke gedung 3 lantai di belakang sana. Jadi kami memang berpikir bahwa bagaimana supaya semua fasilitas ini bisa mendukung terhadap peningkatan kuantitas mahasiswa baru. Akhirnya apa? Ya kami istilahnya safari. Rektor menyapa ke pondok-pondok pesantren gitu ya. Saya ceramah di sana. Kalau puasa kadang-kala sudah sampai 3 hari saya itu nggak pulang. Keliling ke pondok-pondok pesantren itu. Terakhir di Sampang kemarin, Prof ya? Di Madura kemarin, Prof. Bukan terakhir itu masih kita geser lagi ke Gresik, ke Lamongan gitu ya. Ke mana, ke Kudus gitu. Ke Jepara gitu ya. Karena itu bagian dari silaturahmi. Dan saya yakin silaturahmi itu menambah keberkahan. Betul, Prof. Jadi orang itu kalau nggak yakin terhadap keberkahan, menurut saya dia belum dekat dengan Allah. Jadi keberkahan inilah. Ciri-ciri berkah itu apa sih, Mas, sebetulnya? Kalau Unisma ini dari waktu ke waktu semakin baik, ziyadatul khair, ini berkah. Yang kedua adalah ziyadatul nikmah, bertambahnya kenikmatan. Dan yang ketiga adalah ziyadatul sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Ini tercermin dari apa? Tercermin dari sivitas akademika Unisma. Dengan kurun waktu 8-9 tahun, gaji saya naikkan sampai mencapai, ini bersama-sama dengan yayasan, tapi usulan kami mencapai 163,5%. Dari 2014 itu, Prof ya? Iya, betul. Jadi naiknya menjadi 163,5%. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang kesejahteraan Unisma ini ya di atasnya dikit dengan PNS gitu ya. Di atasnya dikit dengan PNS. Dan juga ada pensiun segala itu ya. Sehingga kita sekarang ini mendorong kepada sivitas akademika untuk bisa melayani mahasiswa kita ini dengan baik. Karena pada saat itu saya juga heran ya. Asalnya mahasiswa pertanian, peternakan, 1 kelas saja itu tidak penuh. Sulit, Prof, tidak penuh untuk memenuhi itu. Iya, betul. Alhamdulillah, Mas. Di 2016 itu sudah langsung bet. Jadi mulai dari menjadi 3 kelas. Dari 1 kelas saja belum penuh ya. Menjadi 4 kelas gitu ya. Alhamdulillah mencapai sampai dalam ukuran kuantitas mahasiswa baru, kita lihat dari sisi rasio tempat. Itu kami hanya bisa menerima 3.000 sampai 3.500 setiap angkatan. Dan itu kuliahnya sudah mulai jam 6:30 pagi sampai jam 9 malam. Saat itu. Jadi kita menerima bahkan hampir tembus 4.000 juga saat itu. Yang daftar sampai 7.000 sampai 8.000 pada saat itu. Ini Allah memberikan keberkahan dalam perjalanan kampus.
Universitas Islam Malang ini. Di 2014 berapa fakultas, Bro? Dari awal? Tetap ada 10 fakultas. 10 fakultas. Ya. Cuma penambahan prodi, Prof ya? Penambahan prodi. Kami menjabat itu masih sekitar 24 prodi. Sekarang sudah 37 prodi. Jadi ada penambahan yang sangat signifikan, lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 prodi. Baik itu S1 maupun S2 ya, dan kita juga akan menambah untuk S3 lagi, dan sekarang sedang proses untuk ilmu pemerintahan. Jadi ini yang kemudian masyarakat ini berbondong-bondong untuk mengkuliahkan putra-putrinya di Universitas Islam Malang. Karena kita juga memiliki sebuah tagline, Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Betul. Itu yang paling penting, Bro. Tagline yang selalu kita gembor-gemborkan itu, gembor-gemborkan. Nah, sisi lain juga terus terang fasilitas pada saat itu dekan-dekan, lembaga-lembaga itu kami fasilitasi dulu. Untuk kantor-kantornya, gedung-gedungnya sudah bagus ya, pasca sudah bagus dan lain sebagainya. Saya sampai saat itu ditegur oleh teman-teman. Pak Rektor, kantornya Rektor kok nggak diperbaiki gitu ya. Tapi saya menggunakan konsep yang lebih strategis. Saya akan terakhir saja, tapi harus lebih baik. Lebih baik gitu ya. Ketika semua sudah diberikan, ketika Rektor lebih baik lagi bangunannya, berarti Kak Mary, Bro. Karena mereka sudah menikmati lebih dulu yang lebih bagus. Artinya bahwa layak lah gitu ya, sebagai sebuah perguruan tinggi yang punya reputasi. Gitu. Dan dengan demikian maka dari tahun ke tahun reputasi Unisma semakin menanjak, terutama anugerah kampus unggulan. Aku itu dari L2 Dikti Jawa Timur, setelah itu juga pada tingkat nasional. Bahkan kami sudah berada pada ranking 50 besar perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Gitu. Kalau yang swasta dilihat kemarin dari Sinta, swasta dari 4.300-an, kita urutan ke-8. Tingkat nasional, swasta. Jadi kita 4.000 tuh, Prof ya? Dari 4.300. Kita urutan ke-8. Kalau di Jawa Timur, Prof? Ke Jawa Timur urutan kedua. Urutan kedua. Untuk Jawa Timur. Gitu. Jadi ini sebetulnya merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi Universitas Islam Malang, dan terutama juga bagi warga Nahdlatul Ulama. Betul, Bro. Gitu ya. Warga Nahdlatul Ulama. Nah, dengan demikian menu-menu yang kita siapkan di dalam ini bukan menu biasa, tapi menu internasional. Karena mahasiswa kami ini kuliah 1 semester, 2 semester di luar negeri itu sesuatu hal yang sudah biasa sekarang. Program pertukaran mahasiswa itu? Pertukaran mahasiswa, bahkan transfer kredit. Jadi 1 semester, 2 semester di luar negeri kita akui di sini. Gitu. Bahkan sekarang ini kita sudah membuka double degree dengan Taiwan. Kuliah di sini 2 tahun, plusnya 2 tahun di sana. Langsung mendapatkan 2 gelar. 2 gelar langsung. Ini sudah kita bangun, dan termasuk setelah dia lulus, dia langsung direkrut untuk menjadi tenaga di perusahaan di sana. Dengan gaji 35 juta per bulan. Selama 2 tahun ya. Kalau prestasinya dia bagus, dia akan direkrut untuk mahasiswa S2, akan dikuliahkan lagi, dan dia punya kesempatan 2 tahun lagi untuk berada di perusahaan itu dengan gaji lebih tinggi lagi. Dan setelah itu dia baru boleh bebas. Kayak ikatan dinas, Prof. Ikatan dinas. Dan ini adalah bangunan kami dengan perguruan tinggi asing seperti itu, termasuk juga beasiswa dosen-dosen kami dikasih beasiswa S3 di perguruan tinggi asing ya. Kemudian mahasiswa kami juga mengambil S2 di perguruan tinggi asing. Itu beasiswa-beasiswa yang diberikan pada Universitas Islam Malang. Dan kita memiliki jejaring sekarang ini mencapai 44 negara yang menjadi jejaring kita. Berarti ini bagian daripada The World Class University, Prof ya? Menuju World Class University. University. Ada 44 negara, ada 197 mitra dunia usaha dan perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra Universitas Islam Malang. Jadi ini lompatan-lompatan yang kita bangun, terutama
untuk kerjasama luar negeri, dan kerjasama luar negeri bukan hanya sekedar transfer kredit atau student exchange, ada joint research. Kemudian juga ada penulisan buku secara bersama-sama, ya. Kemudian ada riset bersama-sama, dan bahkan sekarang ini dosen kami mengajar mahasiswa luar negeri bersama-sama dengan mahasiswa kita, hibrid. Oh, hibrid. Gitu ya. Kemudian dosen luar negeri mengajar mahasiswanya dengan mengajar mahasiswa kita. Dosen luar negeri menguji di skripsi, tesis, disertasi. Ini sudah internasionalisasi kami seperti itu. Betul. Dan ini untuk persiapan menuju World Class University di tahun 2027. Kami, Mas, terus terang, perjalanan Unisma ini tidak kita lakukan secara sporadis, tetapi kita lakukan betul-betul secara terstruktur. Mulai dari kami rumuskan ini, ada milestone Unisma. Mulai dari good university governance, kita ingin menata bagaimana manajemen itu yang akuntabel, itu ya, yang bersih, yang semuanya terukur, semuanya tertata, ya, semuanya ada SOP-nya, semuanya tertata dari sisi manajemen dan akuntabilitas yang kita miliki di sana. Jadi segala sesuatu itu ada SOP-nya dan lain sebagainya. Lalu kemudian good university governance plusnya Unisma apa? Spiritualitas. Oh ya. Misalnya kami datang di kampus ini, pertama yang kami lakukan apa? Baca Al-Quran dulu. Jadi kami pada saat itu merasakan bahwa betapa nyamannya ya kita di kampus, kemudian baca Al-Quran, baca sholawat, itu ya. Tapi saya yang melakukan dulu. Saya tidak serta-merta minta pimpinan dan karyawan Unisma langsung baca. Enggak. Saya dulu memberikan teladan lebih dulu. Saya dulu kira-kira 1 bulanan lah pada saat itu saya rasakan. Kok enak ya di kantor sebelum kerja itu kita baca Al-Quran. Mahasiswa sebelum kuliah dia baca sholawat. Ya. Ini yang kemudian saya suatu saat sambutan, suatu saat saya pidato, saya sampaikan, andaikan kampus kita ini dinaungi dengan Al-Quran, dinaungi dengan sholawat, pimpinan datang sebelum kerja yang dibaca ada Al-Quran dulu, baca sholawat dulu, rahmat dan keberkahan Allah pasti akan hadir. Setelah itu saya sampaikan, loh kok ini dosen-dosen, karyawan, pimpinan itu mengapresiasi, Pak Rektor itu tadi bagus Pak Rektor, kalau dijalankan bagus. Tapi itu strategi saya. Strategi saya bagaimana ini bisa landing. Ketika ada respon positif, langsung surat edaran keluar. Luas. Gitu ya. Itu model saya. Betul, bro. Di dalam menggerakkan kampus kita ini. Jadi sampai tidak serta-merta. Sampai mencetak rekor muri, Prof. Itu, Prof. Betul. Rekor muri. Itu termasuk ada kaligrafi dan sebagainya seperti ini. Jadi itu. Ada pula di kampus kami ini juga ada Muratil Al-Quran. Gedung di kantor-kantor ini Muratil Al-Quran berkumandang mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Muratil Al-Quran itu berkumandang. Terus diputar, Prof. Ya? Ini liri-liri kali ini. Diputar terus setiap hari. Dan setiap kantor ada itu. Didengarkan. Lalu kalau pas zuhur, semuanya kita giring untuk ke masjid salat berjamaah. Di situ kita membaca istighfar, kita membaca sholawat nariyah, lalu kemudian kita mendoakan para leluhur, para perintis Unisma. Kemudian kita mendoakan dosen karyawan Unisma. Kita mendoakan Unisma. Kita mendoakan orang tua, wali mahasiswa. Kita mendoakan alumni Unisma. Setiap hari kita mendoakan mereka-mereka itu. Jadi inilah yang menjadi bagian dari spiritualitas. Kedekatan kita ini pada Allah loh ya, bukan semata-mata pada manusia gitu ya. Itu yang tadi saya katakan, apa sih artinya rasionalitas dan intelektualitas tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh. Betul. Ada Yaumul Quran, Hari Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada minggu pertama. Itu Khatmil Quran mulai jam 10 sampai jam 11.
Dan itu diikuti oleh seluruh sivitas akademika ini. Membuat halakoh dalam waktu sekejap. Puluhan kali khotmil Al-Quran di kampus Universitas Islam Malang. Di lobi-lobi, di ruang-ruang, ya, di kantor-kantor. Itu membuat semacam halakoh. Lalu 1 bulan sekali kita menyelenggarakan yang disebut dengan majelis maulid. Ada majelis taklim, ada majelis zikir, bergantian. Ada Riyadul Jannah, ada Ar-Ridwan, ada juga Darul Mustafa, ada juga Al-Hikmah, ya, ada juga Subhanul Muslimin. Ya, Subhanul Muslimin, ya, ada juga Ja'far Mania, ada juga sholawat Agizum Mustagis, ya, yang dari Blitar itu, sholawat Naria. Pokoknya jamaah-jamaah ini kita undang ke kampus kita ini dalam 1 bulan sekali. Gantian, ya, bergantian. Itu yang membuat berkah, Prof, ya. Suatu saat, tapi saya pernah juga diprotes oleh, ya bukan diprotes, ya, orang yang menyampaikan pada saya, Pak Rektor, ini sampean menyelenggarakan kegiatan majelis-majelis itu kan habis banyak. Gunanya untuk apa itu? Jadi kata-katanya itu menusuk hati saya. Gunanya untuk apa itu? Untuk apa itu? Dah, saya nggak bicara terus. Bilangnya saya dirasani ini, menghambur-hamburkan duit, biasanya begitu, ya. Tapi terus terang saya jawab, nyun sewu, saya bilang itu. Kita ini memang sekali kita melaksanakan kegiatan, ya puluhan juta lah, bahkan lebih dari 50 juta ke atas. Tapi untuk mendatangkan masyarakat yang ribuan, bahkan puluhan ribu ke kampus Unisma, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia datang, itu dia mengenal Unisma. Kalau sudah mengenal Unisma, maka ceritanya keluar itu lebih fasih untuk menceritakan tentang Unisma. Yang ketiga adalah kita ini membangun spiritualitas bersama dengan sivitas akademika Unisma, bersama-sama dengan masyarakat. Dan disinilah kita membangun hubungan humanis dengan masyarakat. Dan dia akan berdoa di mana saja. Dan dia akan mengingat-ingat tentang Unisma. Terus kemudian yang keempat adalah doa mereka. Kalau puluhan ribu orang tumplek blek di tempat itu, masa dalam pikiran saya tidak satu pun yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau dikabulkan oleh Allah satu saja, dengan kita melepas dana katakanlah 60, 70, 80 juta, ini nggak ada apa-apanya ini. Betul. Dibanding dengan doa kita dikabulkan oleh Allah ini. Betul. Itulah yang saya sebut sebagai min haitsu la yahtasib. Ketika Unisma bisa membangun sebesar ini, membeli lahan hampir 80 hektar, baik di New City maupun di Karangploso, di belakang rumah sini, membebaskan juga kantor asrama muslimat Kabupaten Malang. Kita relokasi. Ya, tentu bersama-sama dengan yayasan kami yang cari duit lah, ya. Kemudian juga kita membebaskan gedung pertemuan muslimat Ranting Dinoyo. Itu juga kita relokasi. Kemudian kita juga menyiapkan untuk ikatan alumni, ya. Itu juga semua ini duit loh semua. Jadi, dan ini duit ini bukan duit hutangan gitu ya. Ini duit cari sendiri. Cari sendiri. Dan bahkan sekarang ini kita mengembangkan laboratorium di Jengglong. Kita laboratorium di Kebonagung yang hari ini baru kita meresmikan perusahaan industri air mineral dan minuman berasa. Gedung 4 lantai di sana. Dan alat-alatnya untuk pembuatan air mineral sudah lengkap, dan bahkan tadi juga sudah mulai produksi, tapi untuk kalangan sendiri dulu. Di samping kita nanti juga akan mengurus berbagai macam izin operasional yang memang harus kita penuhi secara keseluruhan itu. Berproses, betul. Jadi ini situasi di kampus kita. Sisi lain juga, kita sekarang ini sudah berada pada top Islamic University in the world. Jadi
kita ini kalau dengan Al-Azhar Mesir, ini kejar-kejaran. Berkisar antara ranking 30 sampai 35. Suatu saat Unisma berada di 30 dunia, Al-Azhar Mesir di 33. Tapi suatu saat juga bergeser, Unisma berada di 32, Al-Azhar Mesir di 30. Jadi kejar-kejaran terus. Dan ini menurut saya adalah, sejak awal saya sampaikan bahwa kami ingin memindahkan kebesaran Al-Azhar Mesir di Universitas Islam Malang. Itu cita-cita Prof ya? Ya, cita-cita kami seperti itu. Betul, Prof. Dan dari si ranking kita sudah kejar-kejaran itu. Maka bahan kampus 2 juga sudah kita buatkan master plan-nya itu ya. Ini tinggal kita membangun secara bertahap, dan ini semuanya juga membutuhkan sinergisitas dari seluruh unsur. Jadi Unisma bisa besar seperti ini bukan karena rektornya, tapi karena kebersamaan yang kita bangun bersama-sama dengan sivitas dan masyarakat. Itulah kira-kira lompatan yang luar biasa, sahabat redaksi, sejak 2014 sampai dengan 2024, dan ini di hari-hari terakhir beliau menjabat sebagai rektor Unisma. Kira-kira harapannya untuk pemimpinnya akan datang bagaimana nih Prof? Ya. Untuk siapapun yang akan nanti memimpin Unisma ini Prof. Baik, jadi kalau saya sebelum bicara itu, hal yang monumental bagi Unisma ya sekarang ini adalah akreditasi institusinya sudah unggul. Sudah unggul. Terus akreditasi prodinya yang unggul dan A itu sudah ada 13. Dari 37 tadi. Terus yang terakreditasi internasional ada 7. Itu ya. Berarti sudah berapa? 7 tambah 13. Kurang lebih sekitar 20. Lainnya baik sekali. Ini harus tetap bertahan. Jangan sampai kemudian ini nanti menurun. Turun. Dan itu tadi saya sudah meletakkan tadi, sebetulnya masih belum kita lanjutkan tadi, ada Good University Governance, Learning University, Research University. Sekarang kita ini sudah masuk pada milestone yang keempat yang disebut dengan Entrepreneurial University. Dan 2027 insya Allah Unisma akan mendeklar sebagai World Class University. Ini semacam roadmap Prof ya? Iya, ini semacam roadmap dan sekaligus juga yang kita sebut sebagai milestone tadi itu. Nah, sekarang ini support kami terhadap prodi-prodi itu dengan dana miliatan. Jadi pasti Bro. Miliatan. Karena Jar Basuki mau BO itu. Betul Bro. Jadi sekarang ini umpan-umpan kami ini kepada prodi-prodi ini luar biasa. Kami kasih stimulan uang 100 juta untuk mengembangkan prodinya masing-masing. Tapi saya minta pertanggungjawaban. Betul, gitu ya. Bro. Dia biar berkelana ke luar negeri. Dia biar menulis jurnal internasional, gitu ya. Dia bisa membuat event-event itu semuanya harus menuju kepada indikator kinerja utama yang sudah didesain oleh pemerintah kita. Karena apapun rujukan kita diantaranya adalah itu. Jadi indikator kinerja utama, yang kedua adalah WUR, World University Ranking. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan ranking internasional. Indikator saya yang pertama adalah IQ, yang kedua adalah WUR. Yang ketiga adalah WCU, World Class University. Seluruh pembiayaan kita arahkan menuju ketiga indikator itu. Kalau nggak menuju ke indikator itu nggak kami biayai terus terang. Jadi kami ini sudah berorientasi bagaimana Unisma ini bukan sekedar lari tapi lompat. Gitu ya. Jadi suatu saat jumping gitu ya, jumping kanan, jumping kiri gitu untuk menuju pada titik kemajuan. Kalau bahasanya Yatolka itu, Unisma ini sedang take off, dan take off-nya itu sudah di posisi aman. Jangan sampai oleng. Dan ini dibutuhkan sebuah pengendali yang bagus. Atau kalau dalam istilah pesawat itu apa? Pilot. Pilotnya itu harus betul-betul mumpuni gitu ya. Ketika ada turbulensi dan mampu untuk menjaga keseimbangan. Itulah. Itu tuh bahasanya Yatolka. Maka internasionalisasi kita kembangkan, bagaimana persaingan di tingkat nasional juga kita lakukan, bahkan
di awal 2024 kemarin, saya sudah sampaikan di forum rektor itu, di forum rektor Indonesia, untuk pemilihan ketua umum forum rektor itu, saya sudah mundur itu. Saya sudah tidak mau dipilih. Ini perguruan tinggi negeri dan swasta loh. Oh. Jadi ya ada rektor IPB, ada rektor UGM, ada rektor UI, ada ITB dan lain sebagainya sampai UNER, macam-macam. Saya itu berada di dalam dewan pertimbangan di dalam itu. Saya sudah tidak mau dicalonkan. Saya diusir keluar. Karena bahasanya di antara calon yang saya tadi itu sebenarnya mendukung senior saya. Udahlah, senior saya biar maju antara teman yang ada di Lampung dan di Jakarta. Ini deadlock ini. Pak Rektor IPB juga tidak berani mengambil keputusan karena beliau juga sangat hati-hati. Saya diusir tak tinggal pulang sama. Ternyata aklamasi coba. Saya terpilih menjadi Ketua Umum Forum Rektor Indonesia elected. Oh. Pilihan. Jadi misalnya begini, sekarang dipilih, kerjanya itu masih 1 tahun lagi. Oh, gitu. Di Forum Rektor seperti itu. Nah, ini nanti seperti apa, yaitu kita serahkan kepada Forum Rektor lagi. Karena memang itu bukan ex officio, tetapi lebih melihat pada figur seorang rektor dan progresivitasnya seperti apa, lalu eksistensi kampusnya seperti apa, ranking kampusnya seperti apa, internasionalisasinya seperti apa, gitu ya, progresivitasnya seperti apa, semuanya ini diperhitungkan oleh rektor-rektor baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Betul. Seperti itu, Mas. Harapannya, Prof, untuk yang akan datang? Nah, harapan kami tentu bagi rektor yang akan datang, kemajuan ini tetap harus dijaga dan dikembangkan dengan kebersamaan dan keseriusan di dalam memanage sebuah lembaga menjadi kunci utama. Tapi harus didasari dengan rasa yang tulus hati yang ikhlas, dan kemudian juga jujur. Kebersamaan harus dibangun dan disiplin. Disiplin ini bukan hanya disiplin dari dimensi waktu. Disiplin dalam mengembangkan imajinasi, disiplin mengembangkan inspirasi, disiplin dalam mengembangkan kreativitas, disiplin dalam mengembangkan inovasi, dan disiplin dalam mengembangkan produktivitas. Maka ini yang selalu saya katakan adalah tiada hari tanpa percepatan untuk perubahan. Gitu. Maka kita harus memposisikan diri sebagai pemimpin perubahan, bukan menjadi penonton perubahan, bukan menjadi pengikut perubahan, apalagi kita menjadi penentang perubahan. Maka pertama tadi adalah kita harus menjadi pemimpin perubahan. Dan kita harus all out kalau sudah jadi pimpinan, jangan setengah-setengah. Karena apa? Di pundak pimpinan itulah bisa bergeliatnya sebuah institusi Universitas Islam Malang. Tapi andaikan rektor yang akan datang santai dan rileks, jangan berharap untuk bisa bertahan saja. Itu akan menghabiskan energi dan bahkan bisa jadi naudzubillah min dzalik, akan jadi kemerosotan kalau tidak didukung dengan tekad yang kuat untuk mengembangkan kampus kita ini. Jadi waktu 24 jam itu kurang. Kira-kira begitu. Iya, betul, Bro. Kurang. Oke, terima kasih Prof. Maskuri, Rektor Unisma 2014-2024 yang segera akan berakhir. Tapi di belakang beliau ini nanti setelah ini sudah menunggu tugas-tugas berikutnya yang luar biasa. Mudah-mudahan Profesor Maskuri tetap selalu sehat, selalu dimanapun berada, tetap berpikir dan terus mengembangkan kampus Universitas Malang, Islam Malang yang luar biasa ini. Makanya sahabat redaksi, jangan ragu untuk berkuliah di Unisma, kampus unggul dan berdaya saing. Terima kasih dari kami langsung dari Universitas Islam Malang mengucapkan terima kasih untuk bersedia menonton kami di channel Malang Posko Berdialog. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Yeah.